bahwa Anda tuh pensiun perusahaan korupsi EKTP. Pemberitaan tentang korupsi seakan tak pernah berhenti mewarnai layar kaca. Para pelaku korupsi ini biasanya adalah para pegawai atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Maraknya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi akan semakin mundur dan menurunnya integritas elemen-elemen bangsa saat ini. Kenapa sih penyebab korupsi ini menjadi suatu hal biasa yang dilakukan oleh para koruptor? Sebelumnya perlu kita tahu, kita juga sering melakukan korupsi dalam kehidupan sehari-hari loh, seperti korupsi waktu. Misalnya, datang terlambat atau titip presensi ketika berhalangan untuk hadir. Mencontek ide orang lain, ingin memperoleh nilai akademik baik secara instan, dan tidak peduli dengan proses dan berbohong. Dan itu semua sebenarnya merupakan bibit-bibit perilaku korupsi. Kalau hal-hal kecil semacam ini dibiarkan, tentu karakter generasi bangsa ke depan akan terbentuk buruk dan juga bisa menyebabkan kita dapat melakukan korupsi yang lebih besar nantinya. Dan maka dari itu tidak sedikit pejabat yang melakukan korupsi dan pastinya merugikan masyarakat. Apa sih yang perlu kita lakukan agar korupsi ini tidak terjadi lagi ke depannya? Yang pertama, khususnya untuk generasi muda, kita harus membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat, korupsi telah menjadi makanan sehari-hari. Anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa, sehingga perkembangan pribadinya terjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Maka dari itu, kita dari sekarang harus menghilangkan hal-hal kecil korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga, pentingnya pendidikan anti korupsi bagi generasi muda adalah untuk membentuk generasi muda yang jujur dan berintegritas, bertanggung jawab, dan berani. Hal inilah yang harus dipunyai generasi penerus bangsa Indonesia. Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan setiap individu sebagai bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap berbagai tindakan korupsi. Maka, pendidikan nilai, pendidikan karakter perlu terus dibangun. Hal ini untuk mengantisipasi dan memberikan jawaban akan terjadinya degradasi moral di dalam tubuh bangsa. Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non-formal di masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa harus dapat bersama melakukan perubahan guna memutus mata rantai korupsi yang telah bertahun-tahun menjadi masalah di Indonesia. Melalui edukasi sebagai langkah preventif, diharapkan generasi muda dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan nilai budaya dan karakter yang kuat. Selain edukasi anti korupsi, kita sebagai pemuda bisa mencegah korupsi dengan mampu memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki untuk mempromosikan atau menyebarluaskan nilai-nilai positif anti korupsi. Sikap-sikap anti korupsi yang sederhana namun dilakukan secara repetitif dan masif tentunya akan memiliki akses signifikan dalam rangka menekan praktik korupsi di kemudian hari, dan juga bisa melaporkan dan melawan praktik korupsi. Keberanian untuk melaporkan praktik korupsi merupakan salah satu sarana untuk menekan praktik korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.